Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Untuk kali ini kita akan mempelajari kesenian daerah bagian seni pedalangan. Jadi kita akan mempelajari macam-macam wayang, dan kita juga akan mempelajari perlengkapan apa saja yang akan digunakan dalam pementasan wayang. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan kalian mampu menyebutkan jenis-jenis wayang dengan tokohnya, menjelaskan bahan pembuatan wayang, membedakan cerita yang digunakan pada wayang, menyebutkan macam-macam perangkat pada wayang, dan menjelaskan makna atau perlambang pada perangkat wayang. Itu yang harus kalian pahami. Wayang kulit merupakan bentuk wayang yang munculnya paling awal dengan sumber cerita mengambil dari karya sastra pedalangan, antara lain epos Ramayana karya Walmiki, epos Mahabharata karya Lyasa, epos Smaradhana karya Empu Darmaja, Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Paluluh, Kresnayana karya Triguna, Sumana Santaka karya Monaguna. Ada beberapa jenis-jenis wayang. Yang pertama adalah wayang kulit atau wayang kuro. Wayang kulit terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang ditatah atau dipahat dan diberi gapit. Cerita dalam wayang kulit adalah bisa cerita Ramayana maupun cerita Mahabharata. Cerita Ramayana tokohnya ada Rama, Sinta, Lesmana, Rahwana, dan lain-lain. Kalau cerita Mahabharata dengan tokoh Pandawa dan Kurawa. Tokoh wayang pada wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang. Ini adalah gambar wayang kulit yang sering dipentaskan di sekitar kita. Jadi masyarakat sekitar kita masih sering melakukan pemintasan untuk wayang kulit ini. Terus yang kedua, wayang orang atau wayang wong. Wayang orang adalah salah satu bentuk pertunjukan tari kelompok dengan menggunakan dialog dan tembang serta menggunakan alur cerita. Tokoh-tokohnya antara lain Pandawa dan Kurawa. Iringan menggunakan gamelan, laras, selendro, dan pelok. Model penyajian drama tari kelompok dengan dialog dan tembang. Durasi tayang antara 1 sampai dengan 2,5 jam. Ini adalah contoh gambar adegan pada wayang orang. Jadi kalau wayang orang itu yang melakukan adalah orang atau manusia. Yang ketiga adalah wayang beber. Wayang beber adalah satu pertunjukan wayang yang menyajikan lukisan yang digoreskan pada kain atau kertas. Kemudian dalang tinggal menceritakan. Bahan baku wayang beber adalah kertas atau kain. Bentuk wayang beber berupa lukisan yang dibentangkan. Sumber cerita dari Babat Jenggolo dan Kediri. Tokoh wayang beber antara lain Panji Inyu Kertapati, Dewi Sekartaji, Panji Semerang, Dewi Galuh Ajeng, dan Prabu Lembu Amiluhur. Iringan menggunakan gamelan, laras, pelok. Model penyajian dengan durasi 1 sampai dengan 2 jam. Ini contoh dari gambar wayang beber seperti ini. Jadi hanya berupa lukisan, terus dalang menceritakan. Setelah selesai dalam satu babak, kainnya digulung, terus nanti ada lembaran lagi, dalang menceritakan lagi. Seperti itu kalau wayang beber. Yang ketiga adalah wayang golek. Wayang golek adalah bentuk pertunjukan wayang dengan boneka wayang golek dan disajikan oleh seorang dalang. Wayang ini berkembang di Jawa Barat. Bahan baku wayang golek adalah kayu yang dibentuk boneka dan disungging. Disungging itu
Ini juga contoh ya, ini contoh wayang golek di Sungging itu digambar seperti ini, itu di Sungging. Bahan baku wayang golek adalah kayu yang dibentuk boneka dan disungging. Sumber cerita Ramayana dan Mahabharata, iringannya gamelan Sunda, bentuk penyajiannya semalan suntuk atau padat. Itu wayang golek. Ini ada juga contoh wayang golek. Jadi bentuknya seperti boneka tapi terbuat dari kayu. Itu wayang golek. Yang selanjutnya adalah wayang klitik. Wayang klitik adalah bentuk pertunjukan wayang yang disajikan oleh seorang dalang. Bahan baku terbuat dari kayu yang dipipihkan, ditata, disungging, disebut juga wayang karucil atau krucil. Diciptakan oleh Sunan Kudus. Sumber cerita dari Babat Belambangan dan Mojopahit. Tokoh wayang klitik adalah Ratu Ayu Kencana Wungu, Adipati Wurubisma atau Minak Jinggo, Raden Damarwulan Patih Logender, Dewi Anjasmara, Raden Layang Seto dan Layang Kumitir serta Resi Tunggul Manik. Model penyajiannya padat dengan durasi waktu 1 sampai dengan 2 jam. Ini contoh gambar wayang klitik. Jadi seperti wayang kulit tapi terbuat dari kayu ya, pipih seperti wayang kulit terbuat dari kayu. Kalau wayang golek kan bentuknya boneka, kalau ini pipih. Ini adalah wayang klitik. Ini contoh yang kedua sama wayang klitik, bentuknya seperti ini. Wayang klitik atau wayang krucil atau wayang karucil. Yang selanjutnya nomor 6 adalah wayang wahyu. Wayang wahyu adalah bentuk pertunjukan wayang yang disajikan oleh seorang dalang. Bahan bakunya dari kulit kerbau yang ditatah dan disungging. Diciptakan oleh Bruder Timotius pada tahun 1962. Sumber cerita dari Babat Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru. Tokohnya Maria, Petrus, Yusuf, Hawa, Adam, Abraham, Musa, Kayafas, dan Yohanes. Tujuan penciptaan wayang wahyu adalah untuk media pewartaan agama Katolik. Setelah wayang wahyu ada wayang prajanjen atau wayang sabda yang digunakan untuk pewartaan agama Kristen dengan mengambil cerita sama dengan wayang wahyu. Model penyajiannya pertunjukan padat dengan durasi waktu 1 sampai dengan 4 jam. Itu wayang wahyu. Ini contoh wayang wahyu dengan tokoh-tokohnya Petrus, Yohanes, Adam, Maria, Kayafas, dan sebagainya. Yang selanjutnya nomor 7 adalah wayang gedhog. Wayang gedhog adalah hampir sama dengan wayang kulit, diciptakan oleh Sunan Giri. Sumber cerita dari Babat, Jenggolo, dan Kediri. Tokohnya Panji Inu Kertapati, Dewi Sekartaji, Panji Semirang, Dewi Galo Ajeng, Prabu Lembu Amiluhur. Model penyajian diiringi gamelan pelok, durasi waktu 1 sampai dengan 2 jam. Ini contoh gambar wayang gedhog seperti ini. Lanjut, yang nomor 8 adalah wayang kancil, bentuk pertunjukan wayang yang disajikan oleh dalang yang menceritakan kehidupan binatang. Bahan baku wayang adalah kulit kerbau yang ditatah dan disungging menyerupai bentuk binatang. Diciptakan oleh orang Tionghoa bernama Bolim tahun 1924. Sumber ceritanya adalah kehidupan binatang. Contohnya seperti ini. Jadi tokoh-tokohnya untuk wayang kancil itu binatang, ada kuda, ada buaya, ada kera, kerbau, ayam, dan kancil. Itu seperti ini contohnya wayang kancil. Selanjutnya yang nomor 9 adalah wayang madya. Wayang madya adalah bentuk pertunjukan wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Bahan baku kulit kerbau yang ditatah dan disungging. Diciptakan oleh KGPA Mangkunegaran keempat tahun 1880. Bentuknya sama dengan wayang kulit. Sumber cerita dari keturunan Pandawa yaitu Masa Yudayana, anak Parikesit
dan masa permulaan Jayalengka. Tokohnya ada Prabu Parikesit, Raden Sasi Kirana, Raden Sangasanga, Raden Sengkan, Raden Sidopakso, Dewi Sri Tanjung, Resi Mayangkara, baru Prabu Gendrayana. Ini contoh gambar wayang kulit madya seperti ini. Selanjutnya yang nomor 10 itu adalah wayang mena. Wayang mena adalah bentuk pertunjukan wayang yang dimainkan oleh dalang untuk media penyebaran agama Islam. Bahan bakunya kayu dipahat seperti boneka, seperti wayang golek. Jadi sumber ceritanya adalah Serat Mena. Itu wayang mena. Diciptakan oleh Trunadipa dari Batu Retno Wonogiri Surakarta. Tokohnya adalah Wong Agung Jayengrono, Umar Mati, Dewi Rengganis, dan Nur Sewan. Iringannya gamelan laras pelok, model penyajiannya pada durasi 2 sampai dengan 3 jam. Ini contoh wayang mena. Wayang mena hampir sama persis seperti wayang golek, cuma ceritanya yang berbeda ya. Selanjutnya adalah selain wayang mena, ada wayang yang digunakan untuk media penyebaran agama Islam. Yang pertama adalah wayang dobel. Diciptakan oleh Ahmad Kasan dari Desa Selamatan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbuat dari kulit kerbau, ditata dan disungging. Sumber ceritanya dari surat Anbiya. Yang kedua adalah wayang Duporo. Diciptakan oleh Raden Danu Atmojo. Terbuat dari kulit kerbau, ditata dan disungging. Ceritanya diawali dari Kerajaan Demak sampai Kartosuro atau babat Tanah Jawi. Yang ketiga adalah wayang Jowo, diciptakan oleh Raden Mas Ngabein Duto Diprojo di Solo tahun 1937. Terbuat dari kayu seperti wayang golek. Sumber ceritanya dari cerita masyarakat Jawa berkaitan dengan pendidikan, diiringi dengan gamelan laras pelok. Demikianlah untuk materi seni pedalangan atau seni wayang kali ini. Silahkan kalian catat pada buku catatan kalian, karena kita tidak memiliki buku khusus untuk kesenian daerah. Jadi ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang wayang, agar kalian juga tahu kekayaan yang kita miliki, kekayaan budaya yang kita miliki tentang wayang itu sangat-sangatlah penting untuk dilestarikan. Jadi silahkan kalian memahami dan mempelajari untuk wayang. Syukur-syukur kalian ada yang senang menjadi dalang dan lebih memperdalam lagi tentang wayang ini. Itu sangatlah bagus untuk melestarikan kebudayaan kita. Sekian untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya Bu Prapti mohon maaf. Untuk anak-anakku semua, silahkan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang terutama adalah selalu semangat untuk belajar. Jangan menyerah dan jangan malas. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.